musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita diambil dari Markus pasal 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Demikian nas pembimbing kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui seringkali dalam kehidupan ini, kami tidak mengindahkan segala jalan dan kehendak Tuhan. Kami lebih memilih untuk mengandalkan
diri kami sendiri dan berjalan menurut apa yang kami pandang baik, tapi sesungguhnya itu melanggar dan mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, ampunilah kami. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang sadar bahwa kami sesungguhnya adalah orang yang sudah diampuni, ditebus, dikasihi Allah. Sehingga dengan kasih itu juga kami boleh berbuat kasih terhadap sesama kami. Kami boleh membagikan kasih kepada setiap orang yang kami jumpai, di keluarga, di pelayanan, di mana saja Tuhan hadirkan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi terang dan perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, marilah dengarkan berita pengampunan, berita anugerah untuk kita semua dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Berikan kami inspirasi dari Rohul Kudus untuk boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami pun termotivasi untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di Minggu Transfigurasi diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Demikian Injil Kristus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Kristus. Shalom, jemaat Gemindo Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di hari yang khusus ini, Minggu Transfigurasi. Tadi sudah kita dengar pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 yang menceritakan tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa ketika Yesus dimuliakan ini adalah peristiwa yang begitu penting dalam iman Kristen. Bisa dikatakan kalau tidak ada peristiwa ini, maka mungkin cerita tentang Yesus tidak lebih dari sekedar kumpulan cerita yang mengajarkan kebaikan dan belas kasih. Yang menurut saya agama lain juga mengajarkan hal yang sama. Namun peristiwa transfigurasi ini adalah titik tolak perjalanan iman Kristen. Peristiwa transfigurasi ini adalah titik tolak mengapa kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan peristiwa transfigurasi inilah yang kita yakini sebagai pegangan kita bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi dia sesungguhnya adalah Allah. Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini bukan peristiwa yang biasa-biasa, karena ini disaksikan oleh murid-murid Yesus sendiri, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ini bukan peristiwa yang hanya kita dengar dari cerita ke cerita, tapi ini justru disaksikan langsung oleh mata duniawi, mata murid-murid Yesus sendiri. Apa saja peristiwa yang terjadi ketika Yesus dan murid-murid ini ada di atas gunung, yang kemudian oleh para penafsir menyatakan ini adalah peristiwa Yesus dimuliakan. Kejadian yang pertama, kalau kita lihat dari pembacaan Injil tadi, Yesus mengalami perubahan rupa, transfigur. Ya, trans dari kata berubah, figur rupa. Oleh sebab itu disebut Minggu Transfigurasi. Perubahan seperti apa? Kalau di Injil Matius, ayat paralel dari Injil Markus yang kita baca tadi, dijelaskan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan tidak cuma wajah, ternyata pakaiannya juga menjadi sangat putih berkilat-kilat. Markus bahkan lebih menegaskan ini bukan pakaian yang biasa digunakan orang. Ini tidak mungkin ada orang yang mengelantang atau menjemur pakaian yang seperti ini, atau yang menggunakan pakaian ini sehari-hari. Markus begitu tegas mengatakan ini bukan baju yang biasa. Kejadian yang tidak biasa yang pertama yaitu berubah rupa. Perubahan wajah juga dialami oleh Musa ketika dia setelah dia menerima 10 hukum Taurat. Ketika dia turun, saudaranya Harun melihat wajahnya bercahaya. Wajah yang bercahaya ini mengingatkan kita pada Allah Sang Terang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara yang terkasih, terang ini menjadi simbol yang penting dalam iman Kristen. Kita baru saja melewati Minggu Epifani, Minggu Terang, Minggu Cahaya. Di gereja-gereja biasanya diletakkan satu lilin Kristus yang menyimbolkan terang Kristus. Lilin menjadi simbol yang penting karena dia mencerminkan Sang Terang.
sekaligus mengajak kita juga untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Perubahan rupa Yesus menjadi bercahaya ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa Yesus datang dari Allah. Cahaya di wajahnya dan pakaiannya yang berkilat yang tidak biasa menandakan Yesus bukan manusia biasa, tapi dialah anak Allah. Inilah peristiwa pertama di mana Yesus dimuliakan. Dan yang tidak kalah penting, peristiwa ini disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Seolah Allah ingin menunjukkan langsung kepada murid-murid siapa Yesus, guru mereka, supaya satu saat mereka bisa mengabarkan peristiwa itu ke seluruh dunia. Luar biasa, bukan? Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kejadian berikutnya, kejadian yang kedua, masih di atas gunung, Yesus dihampiri oleh Musa dan Elia, dan mereka bercakap-cakap. Siapa itu Musa dan siapa itu Elia? Di mata orang Yahudi, kedua orang ini adalah tokoh besar dalam sejarah. Musa adalah orang yang sangat dihormati dan disegani, bahkan diingat terus turun-temurun dari generasi ke generasi oleh bangsa Yahudi. Sebab dialah yang menuliskan hukum Taurat yang dititipkan oleh Allah dan mengajarkannya kepada bangsa Yahudi. Musa dianggap sebagai tokoh rohani yang penting dalam pengalaman keagamaan orang Yahudi. Sementara Elia, dia juga adalah orang yang penting, nabi yang besar di antara para nabi-nabi di dalam sejarah Yahudi. Saking besarnya, Elia dianggap tidak pernah mati dan mendapat sebuah privilege diangkat langsung ke surga oleh kereta surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua tokoh ini bukan tokoh yang main-main, melainkan tokoh yang punya pengaruh besar dalam pengalaman rohani orang Yahudi. Kejadian luar biasa yang berikutnya adalah Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Ketiga tokoh yang hidup di zaman yang berbeda, tapi melakukan sebuah perjumpaan dan percakapan. Bagaimana mungkin mereka bisa kenal? Mungkin di dalam hati murid-murid, karena itulah yang mereka ketahui. Bagaimana mungkin Musa dan Elia yang sudah meninggal dan naik ke surga datang menghampiri Yesus dan bercakap-cakap pula? Saudara yang terkasih, Musa dan Elia adalah tokoh yang dikenal dan sangat dekat dengan Allah. Bahkan keduanya mendapat perlakuan khusus dari Allah. Musa sering berjumpa langsung dengan Allah lewat semak yang menyala-nyala dan juga ketika Tuhan menyampaikan hukum Taurat. Begitu juga dengan Elia, kedekatannya dengan Allah sampai-sampai dia diangkat langsung ke surga. Jika ditanya langsung apa yang menghubungkan Musa, Elia, dan Yesus, maka jawabannya adalah Allah. Musa dan Elia mengenal Yesus karena Yesus adalah Allah. Yesus dimuliakan lewat percakapan misteri bersama dengan Musa dan Elia. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus begitu heran dan terkagum-kagum melihat apa yang mereka saksikan. Bahkan dikatakan mereka sampai ketakutan. Petrus sampai tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia speechless. Mungkin kalau diucapkan dengan bahasa yang sekarang, apa-apaan ini? Loh, kok bisa? Dan lain-lain sebagainya. Sampai saking tidak tahu mau berkata apa-apa, Petrus berkata, "Udahlah, kita tinggal di sini saja, Yesus. Saya akan mendirikan tenda buat Musa, buat Elia, dan satu lagi buatmu." Dia kehilangan logiknya, kehilangan akal pikirannya. Dan itulah yang biasa terjadi kalau kita berada di dalam keheranan, ketakutan, dan hati kita sungguh-sungguh tergugah. Dan sesungguhnya peristiwa ini adalah peristiwa yang menyatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi sesungguhnya dia adalah Allah.
Dan konfirmasi yang berikutnya adalah kejadian yang ketiga, yaitu ketika awan menaungi mereka dan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam cerita Yesus, peristiwa atau suara seperti ini bukan pertama sekali terdengar. Ya. Kalimat yang sama pernah terdengar ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kalimat yang sama yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan." Ini merupakan sebuah konfirmasi yang luar biasa. Tidak ada penjelasan memang apakah Petrus, Yohanes, dan Yakobus turut menyaksikan peristiwa ketika roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus ketika dia dibaptis. Namun cerita mereka akan menjadi konfirmasi yang luar biasa tentang siapa itu Yesus. Sebab mereka mendengarkan langsung, menyaksikan langsung awan yang menyelimuti mereka dan terdengar suara mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara yang terkasih, dari ketiga kejadian luar biasa ketika Yesus dimuliakan oleh Allah di atas gunung, ini merupakan sebuah kejadian spektakuler yang tidak mungkin tidak diceritakan ke orang-orang. Namun Yesus mengatakan untuk tidak menyampaikan cerita ini terlebih dahulu sampai tiba waktunya. Kapan itu? Yaitu ketika Anak Manusia bangkit dari orang mati. Yesus berkata demikian sebab misinya untuk mati dan bangkit bagi manusia berdosa belum terlaksana. Namun bagi kita saat ini, Yesus sudah membuktikan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, yaitu pada hari Paskah yang akan segera kita songsong. Ini berarti Paskah adalah waktu yang tepat untuk memberitakan tentang kemuliaan Yesus, menyaksikan kemurahan Yesus, mengabarkan kasih Allah yang telah mengutusnya untuk menyelamatkan manusia. Paskah bukan hanya terjadi sekali setahun tentunya, tapi setiap minggu adalah Paskah bagi orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, itulah cerita tentang Yesus dimuliakan dan bagaimana kita didorong untuk mewartakan kemuliaan Kristus itu setiap minggu bahkan setiap saat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari kasih sayang, tepat di tanggal 14 Februari. Saya mencoba melihat apa implikasi Yesus dimuliakan dengan perayaan kasih sayang. Yang pertama, peristiwa Yesus dimuliakan ini adalah wujud nyata cinta Allah pada dunia. Seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mencintai dunia, termasuk saya dan saudara. Kita tahu bahwa ketika kita begitu dicintai, maka itulah tanda kita mampu membagikan cinta itu kepada orang lain. Banyak orang-orang di dunia ini saat ini haus akan cinta. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan cinta hari ini. Katakan kepada orang di sampingmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau sahabatmu, "Aku mengasihimu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku." Belajar dari Petrus, terkadang cinta memang membuat kita kehilangan kata-kata. Petrus karena saking kehilangan kata-kata dan perasaannya terlalu meluap-luap, dia kehilangan logika. Dan ini bahayanya cinta. Terkadang emosi, perasaan justru mendominasi. Ini bahaya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketika perasaan justru membawa kita masuk ke dalam jurang, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang. Jadi peristiwa kagum, terpesona, sayang, cinta, mengasihi ini adalah ungkapan perasaan yang harus diikuti dengan sebuah perbuatan, logika. Jadi bukan hanya sekedar perasaan. Yang penting dalam teks ini yang menjadi implikasi cinta, bahwa cinta
harus lebih banyak mendengar. Pesan yang disampaikan oleh suara dari sorga itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jika kita mencintai seseorang, maka kita harus lebih banyak mendengar. Ya, kita diberikan kedua telinga untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Inilah cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mencintai. Cara kita mencintai Allah adalah dengan sering-sering mendengar akan firman Allah. Cara kita menunjukkan bahwa kita adalah sahabat Kristus adalah dengan mendengar pengajarannya dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan pasangan kita? Adakah kita sudah lebih banyak mendengar mereka, mendengar cerita mereka? Inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka merayakan hari kasih sayang dan menghayati peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Kiranya implikasi ini menolong kita menghayati peristiwa Yesus dimuliakan sebagai sebuah peristiwa yang mengajarkan kita tentang arti kasih sayang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki masa Prapaskah. Hari Rabu ini akan dimulai dengan Rabu Abu. Marilah kita mengingat bahwa masa ini adalah masa di mana Yesus datang ke dunia sebagai wujud cinta Allah kepada dunia. Mari kita menjalaninya dengan mengingat bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani masa Prapaskah ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami melihat bahwa Engkau adalah pribadi yang sungguh mengasihi kami di dalam Kristus. Engkau adalah anak Allah yang sungguh-sungguh diutus untuk mengasihi dunia ini, bahkan yang akan sebentar dalam masa-masa ke depan kami akan melakukan penghayatan terhadap peristiwa Paskah. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan sungguh menuntun kami untuk kami juga menyatakan kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat dalam berbagai tantangan masalah yang dihadapi, untuk masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan sesama. Tuhan, Engkau yang menolong memulihkan setiap keadaan jemaat Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang mungkin ikut di dalam ibadah hari ini dalam berbagai kondisi tertentu, Tuhan kiranya Engkau menolong, memulihkan. Kami percaya tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Biarlah Bapa lewat setiap masalah, tantangan yang kami hadapi, kami juga dimurnikan, diajar untuk kami bisa semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mengalami kelemahan fisik, tubuh yang lemah, yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Bapak Rio Simanjuntak, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Ketua Majelis kami, Pak Elia Simanjuntak. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan. Bahkan saudara-saudara kami mungkin yang mengalami sakit dalam tubuhnya, Tuhan tolong kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan.
Biarlah ini membentuk kami, menuntun kami supaya kami semakin lebih dekat sama Tuhan. Iman kami semakin teguh, pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kalaupun Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami proses sakit dan proses pemulihan ke depan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Mampukan juga keluarga yang mendampingi supaya bisa menolong untuk membawa kami kepada pemulihan yang sejati. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan Gemindo, Immanuel, dan gereja-gereja Tuhan Sinode Gemindo, bahkan seluruh gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan memakai kami semua untuk dapat menjadi terang bagi sekitar kami. Berikan hikmat bijaksana supaya kami bisa melakukan fungsi gereja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Indonesia, untuk corona yang terus masih ada di sekitar kami. Tuhan, pulihkan kami. Biarlah Engkau yang memulihkan, memutus rantai COVID ini. Bersyukur untuk setiap upaya yang terus dilakukan, penanganan lewat pendistribusian vaksin. Biarlah Tuhan ini boleh berjalan dengan baik prosesnya supaya bisa meminimalisir pergerakan COVID-19. Makasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara kita menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.